Malam itu seharusnya menjadi malam paling indah bagiku. 7 tahun pernikahan. Aku pulang membawa kue, lilin. Dan satu kalimat yang ingin kuucapkan di depan suamiku. Tapi yang kutemukan di ruang tamu adalah seorang perempuan asing yang duduk di kursiku. Memakai gaun merah, tersenyum padaku seperti tuan rumah. Lalu ibu mertuaku berdiri dengan suara setenang menyuruh tamu pulang. Ia berkata, "Mulai malam ini, perempuan inilah yang akan mendampingi Reza. Kau, keluarlah dari rumah ini." Suamiku tidak mengangkat wajahnya, tidak satu kali pun. Mereka pikir aku perempuan kantoran bergaji kecil yang tak punya kemana-mana. Mereka pikir mengusirku adalah hal termudah di dunia. Mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya memiliki gedung tempat mereka semua bekerja. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Ambil posisi ternyaman. Siapkan secangkir teh hangat. Dan izinkan saya menemani kalian sampai akhir. Karena kisah malam ini tentang seorang perempuan yang dianggap tidak ada akan berakhir dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Nama saya Kirana, 34 tahun. Sudah 7 tahun menjadi istri. Dan sudah 7 tahun pula menjadi orang yang paling tidak dianggap di rumah ini. Di mata keluarga suami. Saya hanyalah pegawai biasa di sebuah kantor di kawasan Sudirman. Berangkat pagi, pulang malam. Dengan gaji yang menurut mereka tidak pantas disebut. Itulah seluruh diri saya bagi mereka. Tidak ada yang pernah bertanya kantor apa. Tidak ada yang peduli jabatan apa. Bagi mereka, cukup tahu bahwa menantu mereka pulang malam dan tidak membawa kemewahan. Itu sudah jadi alasan untuk merendahkan saya setiap hari. Suami saya bernama Reza, 37 tahun. Dulu, di tahun-tahun pertama, ia adalah lelaki yang lembut. Lelaki yang menjemput saya hujan-hujan, yang menyimpan tiket bioskop pertama kami di dompetnya. Tapi manusia bisa berubah, dan perubahan paling pelan adalah yang paling tidak terasa. Sampai kau sadar, kau sudah tinggal bersama orang asing. Ibu mertua saya bernama Bu Sumarni, 61 tahun. Perempuan yang mengukur nilai seseorang dari merek tas dan nama universitas. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga ini, ia sudah memutuskan bahwa saya tidak cukup. Ada pula bapak mertua, Pak Hardi, lelaki yang lebih banyak diam. Tapi diamnya selalu berpihak pada istrinya. Dan adik ipar saya, Wulan, 29 tahun, yang menatap saya seperti menatap pembantu yang lupa diri. Kami tinggal di sebuah rumah di kawasan Bintaro. Rumah yang katanya dibeli Reza dari hasil kerja kerasnya. Mereka selalu mengulang kalimat itu di depan saya, bahwa saya numpang hidup di rumah hasil keringat suami. Saya hanya tersenyum setiap kali, karena hanya saya yang tahu dari rekening mana uang muka rumah itu dulu berasal. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana sebuah pernikahan bisa membusuk begitu pelan. 7 tahun lalu, saya menikahi Reza saat ia hanya seorang manajer menengah di sebuah perusahaan elektronik. Keluarganya saat itu sedang terhimpit. Usaha kecil bapak mertua nyaris bangkrut dan utang menumpuk. Waktu itu, ayah saya menentang pernikahan ini. Lelaki itu dan keluarganya. Ayah ragu pada mereka, katanya. Tapi saya jatuh cinta. Saya percaya pada Reza yang dulu, yang lembut. Yang menggenggam tangan saya dan berkata, akan menjaga saya seumur hidup. Saya memohon pada ayah agar memberi saya kesempatan membuktikan bahwa cinta bisa mengubah segalanya. Ayah akhirnya mengalah dengan satu syarat, saya tidak boleh memberitahu siapapun siapa keluarga saya. Kalau mereka mencintaimu, mereka harus mencintaimu sebagai dirimu, bukan sebagai putri pemilik cahaya Nusantara, katanya. Saya setuju, dan saya tidak pernah menyangka. Syarat itulah yang kelak menyelamatkan saya, sekaligus membuka mata saya pada wajah asli mereka. Saya yang membantu keluarga itu. Saya yang menutup utang mereka, diam-diam, lewat tangan suami, agar harga diri keluarga tetap terjaga. Saya tidak pernah menyebutnya, tidak satu kali pun. Kenapa diam? Karena ayah saya pernah mengajarkan satu hal. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu mengumumkan kekuatannya. Ia cukup memilikinya. Ayah saya bukan orang sembarangan. Tapi soal itu nanti.
Biarlah dulu mereka mengira saya bukan siapa-siapa. Karena cara terbaik melihat watak asli seseorang adalah dengan membuat mereka percaya kau lemah. Dan 7 tahun ini, saya sudah melihat semuanya. Tahun pertama, ejekan masih halus. Untung Reza mau menikahimu, kata Bu Sumarni sambil tersenyum. Saya anggap itu bercanda. Tahun kedua, mereka mulai menyuruh. Cuci ini, masak itu. Layani tamu sampai larut. Saya pulang kerja. Dan di rumah saya, bekerja lagi tanpa upah, tanpa ucapan terima kasih. Tahun ketiga, Reza naik jabatan. Dan entah bagaimana, ia mulai memandang saya dengan tatapan ibunya. Seolah saya adalah beban yang ia seret dari masa lalu. Kau itu. Pikirkan sedikit reputasiku, katanya suatu malam. Berhenti saja bekerja. Atau cari kantor yang lebih pantas. Memalukan. Memalukan. Kata itu menancap dan tidak pernah benar-benar saya lupakan. Saya hanya menjawab pelan. Saya mengerti, Mas. Tapi di dalam hati, saya menulis catatan. Bukan catatan dendam. Catatan fakta, tanggal, kalimat. Siapa berkata apa? Karena suatu hari, catatan akan mengalahkan kata-kata. Setiap malam, mereka membandingkan saya dengan orang lain. Coba lihat anak Bu Ratna jadi manajer bank. Coba lihat menantu sebelah bawa mobil sendiri. Dan saya yang menyetir mobil paling sederhana, hanya menunduk. Padahal mobil di garasi itu sengaja saya pilih sederhana karena saya tidak suka pamer. Tapi mereka membaca kesederhanaan sebagai kemiskinan. Dan kesalahan membaca itu kelak akan jadi mahal bagi mereka. Saya ingin kalian mengerti seperti apa 7 tahun itu. Bukan satu peristiwa besar, tapi ribuan luka kecil yang menumpuk pelan-pelan. Pernah, di suatu acara arisan keluarga, Bu Sumarni memperkenalkan saya pada tamu-tamunya. Ini menantu saya, katanya. Maklum, cuma pegawai biasa. Reza dulu salah pilih. Tapi mau bagaimana lagi? Belasan pasang mata menatap saya dengan kasihan. Saya tetap tersenyum, menuangkan teh untuk semua tamu, dan tidak berkata apa-apa. Pernah pula, saat Lebaran, semua menantu lain menerima amplop dan perhiasan dari Bu Sumarni. Saya tidak. Untuk apa aku beri emas pada orang yang tidak tahu cara merawat barang mahal? Katanya, di depan semua orang. Saya hanya membersihkan piring-piring kotor di dapur sampai tengah malam. Sementara mereka bersenang-senang di ruang tengah. Suatu kali, putri kecil kami, Aira, sakit, demam tinggi tengah malam. Saya membangunkan Reza, memintanya menemani ke rumah sakit. Ia hanya membalikan badan. Kau ibunya, urus sendiri. Aku besok ada rapat penting. Saya menggendong Aira sendirian, menyetir sendirian, menunggu di ruang gawat darurat sendirian sampai pagi. Malam itu, sesuatu di dalam hati saya mulai mengeras. Dan ada satu hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Hari ketika ibu saya, ibu kandung saya, meninggal dunia. Saya meminta izin untuk pulang ke pemakaman. Bu Sumarni menahan saya. Hari ini ada tamu penting dari kantor Reza. Kau harus melayani mereka dulu. Ibumu sudah meninggal. Mau ditunggu pun tidak akan hidup lagi. Saya melayani tamu-tamu itu dengan tangan gemetar, lalu menangis sendirian di kamar mandi. Dan baru bisa berziarah keesokan harinya, ketika semua sudah selesai. Saya menulis semua itu di buku catatan saya, tanggal demi tanggal. Bukan karena saya ingin membalas, tapi karena saya ingin suatu hari mereka tahu persis apa yang telah mereka lakukan pada manusia yang mereka anggap tidak ada. Setahun terakhir, ada yang berubah pada Reza. Ia mulai sering pulang larut. Wangi parfum yang bukan miliknya menempel di kemejanya. Ponselnya selalu tertelungkup di meja. Suatu malam, ia menyebut satu nama tanpa sadar. Sasha bilang begitu juga. Lalu cepat-cepat ia mengganti topik. Sasha. Saya simpan nama itu. Tidak saya tanyakan. Tidak saya ributkan. Saya hanya mencatat. Seperti biasa. Karena perempuan yang sudah terbiasa diremehkan, belajar satu hal penting. Jangan menunjukkan kartumu sebelum permainan benar-benar dimulai. Dan malam itu, di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, permainan mereka
akhirnya dimulai. Saya pulang lebih awal dari biasanya, membawa kue coklat kecil. Saya membayangkan, mungkin, hanya mungkin, malam ini kami bisa makan bersama seperti dulu. Tapi sepasang sepatu hak tinggi merah sudah tergeletak di teras. Bukan milik saya. Jantung saya berdetak salah. Saya membuka pintu. Dan dunia yang saya kira masih berdiri, runtuh dalam 1 detik. Perempuan itu duduk di sofa, di tempat saya, mengenakan gaun merah, kaki disilangkan, secangkir teh di tangannya. Seakan ia sudah lama tinggal di sana. Reza duduk di sampingnya, tidak jauh. Terlalu dekat untuk 2 orang yang katanya hanya rekan kerja. Bu Sumarni berdiri di tengah ruangan, dagunya terangkat. Akhirnya kau pulang juga, katanya. Bagus, kami semua menunggumu. Menunggu untuk apa, Bu? Tanya saya. Perempuan bergaun merah itu tersenyum tipis. Halo, Mbak Kirana. Nama saya Sasha. Saya rasa kita perlu bicara sebagai orang dewasa. Sasha, nama yang sudah saya simpan berbulan-bulan, kini berdiri di hadapan saya dengan wujud. Mengalah di saat seperti ini, kata Sasha, adalah jalan terbaik untuk kita semua. Mbak, mengalah. Soal pernikahan saya, soal hidup saya, diucapkan oleh perempuan yang baru saya kenal 5 menit lalu. Saya menatap Reza. Mas, jelaskan. Tapi suami saya hanya menunduk, tangannya meremas lutut. Dan dari mulutnya hanya keluar 1 kalimat lirih. Maaf, Kir, tapi mungkin ini memang lebih baik untuk semua. Lebih baik untuk siapa? Bu Sumarni maju selangkah. Dengar. Kirana, Sasha ini perempuan terpandang. Keluarganya punya nama. Ia pantas mendampingi Reza naik lebih tinggi. Sedangkan kau 7 tahun dan kau masih jadi pegawai kecil. Kau menahan anakku jatuh, bukan membantunya naik. Saya berdiri di sana, masih memegang kotak kue coklat yang mulai melembek di tangan saya. Jadi, ibu menyuruh saya keluar dari rumah saya sendiri, kata saya pelan. Demi perempuan ini. Rumah ini milik Reza, sahut Bu Sumarni cepat. Bukan milikmu. Kau tidak punya apa-apa di sini. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya, malam itu, saya tersenyum. Karena di antara semua kalimat yang mereka lemparkan, 1 kalimat itulah yang paling jauh dari kebenaran. Tapi malam itu, mereka tidak tahu betapa salahnya mereka. Baik, kata saya. Saya akan keluar. Bu Sumarni terkejut sebentar, lalu wajahnya berubah puas. Nah, begitu. Ternyata kau bisa tahu diri juga. Saya meletakkan kotak kue itu di meja, pelan. Lalu, saya berbalik, mengambil 1 koper kecil dari kamar. Hanya berisi pakaian dan 1 map dokumen. Map itu. Tidak ada yang tahu apa isinya. Dan, untuk sementara, biarlah begitu. Di ambang pintu, saya berhenti sebentar. Wulan, kata saya pada adik ipar yang sedari tadi merekam dengan ponselnya. Rekam baik-baik malam ini. Kalian akan ingin memutarnya lagi suatu hari nanti. Wulan mendengus. Sok misterius. Pergi sana. Saya pergi. Saya tidak menangis di depan mereka. Air mata saya simpan untuk di dalam mobil, di mana tidak ada yang bisa menjadikannya bahan tertawaan. Malam itu, saya menyetir tanpa tujuan dengan 1 kotak kue, 1 koper, dan 7 tahun yang baru saja dibuang seperti sampah. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Saat seorang perempuan yang sabar, akhirnya kehilangan segalanya. Ia juga kehilangan satu-satunya alasan untuk terus berpura-pura lemah. Saya menelpon 1 nomor. Nomor yang sudah lama tidak saya tekan. Nomor Bapak. Tangan saya gemetar memegang setir di pinggir jalan. Di kursi belakang, kotak kue coklat itu masih ada. Sudah hancur bentuknya. 7 tahun. Saya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, malam itu, saya membiarkan air mata jatuh. Bukan karena saya mencintai Reza. Cinta itu sudah lama mati. Tapi karena saya berduka untuk perempuan yang dulu masuk ke rumah itu dengan begitu banyak harapan. Dan kini, diusir di tengah malam seperti sampah. Saya berduka untuk diri saya yang dulu. Lalu, saya mengusap wajah, menarik napas, dan menekan tombol panggil. Pakistan, kata saya.
Suara saya akhirnya bergetar. Saya rasa sudah waktunya saya pulang. Di seberang sana, suara berat ayah saya terdengar tenang. Tidak ada nada terkejut. Seolah ia sudah menunggu kalimat itu sejak lama. Aku sudah menunggu telepon ini selama 7 tahun. Nak, katanya. Aku tidak pernah menyukai cara mereka memperlakukanmu, tapi aku menghormati pilihanmu untuk membuktikan sesuatu. Sekarang, pulanglah. Rumah ini selalu jadi rumahmu. Saya menutup telepon. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya merasa bisa bernapas dengan lega. Mobil saya berbelok, meninggalkan Bintaro, menuju sebuah rumah besar di kawasan Menteng. Rumah tempat saya tumbuh. Rumah yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun di keluarga Reza. Karena ayah saya, Pak Wiryo, adalah pemilik dan pendiri Cahaya Nusantara Group, salah satu kelompok usaha terbesar di negeri ini, dan perusahaan elektronik tempat Reza bekerja. Tempat ia merasa begitu hebat dengan jabatannya. Itu hanya salah satu anak usaha kecil di bawah payung perusahaan ayah saya. Selama 7 tahun, saya menyamar sebagai pegawai biasa, bukan karena terpaksa, tapi karena saya ingin tahu apakah ada orang di keluarga itu yang mencintai saya sebagai manusia, bukan sebagai warisan. Sekarang saya tahu jawabannya. Malam itu, di ruang kerja ayah saya yang luas, saya duduk di seberang meja yang sama, tempat saya dulu belajar tentang bisnis sejak remaja. Ceritakan semuanya, kata bapak. Maka saya ceritakan 7 tahun penghinaan, utang yang saya tutup diam-diam, kalimat memalukan dari mulut suami saya, dan malam ini perempuan bergaun merah di kursi saya. Bapak mendengarkan tanpa memotong. Ketika saya selesai, ia hanya berkata satu hal, "Kau ingin keadilan atau kau ingin balas dendam?" Saya berpikir lama, keadilan. Pakistan, tapi keadilan yang membuat mereka tidak akan pernah lupa. Bapak tersenyum tipis. Itu anak ayah. Keesokan paginya, saya tidak lagi pergi ke kantor lama saya. Saya masuk ke gedung utama Cahaya Nusantara Group melalui pintu yang dijaga, naik lift khusus, menuju lantai direksi. Karena mulai hari itu, saya resmi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Pengawasan Grup. Jabatan yang sudah lama disiapkan untuk saya, yang selama ini saya tunda demi sebuah penyamaran. Hari pertama, saya berdiri di depan jajaran direksi. Beberapa dari mereka menatap saya dengan ragu. Seorang perempuan muda, datang dari mana-mana. Langsung duduk di kursi direktur. Tapi ayah saya hanya berkata satu kalimat. Ini putri saya, Kirana. Ia sudah saya didik untuk pekerjaan ini sejak ia berusia 15 tahun. Selama 7 tahun terakhir, ia memilih bekerja diam-diam di lapangan untuk memahami bisnis ini dari bawah. Tidak ada yang lebih layak. Saya melihat tatapan ragu itu perlahan berubah. Karena dalam rapat pertama itu juga, saya menunjukkan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan grup yang selama bertahun-tahun lolos dari perhatian. Angka-angka yang hanya bisa dilihat oleh orang yang benar-benar pernah bekerja di lapangan. Ruangan itu terdiam, dan ragu berubah menjadi hormat. Tugas pertama saya, atas persetujuan Dewan Direksi, adalah meninjau kembali seluruh anak usaha grup, termasuk perusahaan elektronik tempat Reza bekerja. Bukan karena dendam, begitulah yang saya katakan dalam rapat, tapi karena selama bertahun-tahun, ada satu anak usaha yang laporannya selalu janggal. Selalu ada angka yang tidak cocok. Dan kebetulan, perusahaan itulah tempat suami saya menjabat sebagai kepala divisi. Saya membuka berkas-berkas lama, dan apa yang saya temukan membuat saya terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena selama ini saya sudah curiga, dan kini bukti itu terbentang di depan mata. Tapi malam itu, di kantor yang sepi, saya belum tahu seberapa dalam lubang yang sudah mereka gali sendiri. Selama 2 minggu, saya bekerja dalam diam, mempelajari setiap aliran dana di perusahaan elektronik itu, setiap kontrak pengadaan, setiap mitra usaha, setiap tanda tangan. Saya membuat sebuah peta. Di atas dinding ruang kerja, saya tempelkan kertas-kertas, nama, tanggal, angka. Sedikit demi sedikit, gambar besar itu mulai muncul. Dan setiap kali satu potongan jatuh ke tempatnya, dada saya terasa makin dingin. Temuan pertama datang dari laporan pengadaan. Reza,
sebagai Kepala Divisi Pengadaan. Selama 3 tahun terakhir, menandatangani kontrak dengan satu perusahaan pemasok bernama PT Sinar Abadi. Harga komponen selalu 20% di atas harga pasar. Selisihnya entah kemana. Temuan kedua, lebih dalam. Saya menelusuri PT Sinar Abadi sampai ke akta pendiriannya dan di daftar pemegang sahamnya. Ada satu nama yang membuat saya menahan napas. Sasha Pradipta, perempuan bergaun merah itu, pelakor itu. Ternyata bukan sekedar selingkuhan. Ia adalah rekan bisnis suami saya dalam permainan yang merugikan perusahaan grup ayah saya selama bertahun-tahun. Mereka berdua, suami saya dan perempuan itu, sudah lama bekerja sama menggerogoti perusahaan dari dalam. Dan ibu mertua saya, Bu Sumarni, namanya muncul sebagai penampung dana di sebuah rekening atas nama keluarga. Temuan ketiga adalah yang paling membuat saya muak. Saya menemukan bahwa sebagian dari uang itu dipakai untuk membeli sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Rumah yang, menurut rencana mereka, akan menjadi tempat tinggal Reza dan Sasha setelah menikah. Rumah yang dibangun di atas uang curian untuk merayakan pengusiran saya. Temuan keempat, saya menemukan bahwa Wulan, adik ipar saya, dipasang sebagai komisaris boneka di salah satu perusahaan perantara. Ia menerima gaji bulanan tanpa pernah bekerja sehari pun. Seluruh keluarga itu ternyata hidup dari uang yang bukan hak mereka. Mereka mengusir saya bukan hanya karena perempuan baru. Mereka mengusir saya karena saya, si pegawai kecil yang rajin, mulai terlalu sering bertanya soal angka di rumah. Beberapa bulan sebelum malam itu, saya pernah tak sengaja melihat sebuah dokumen kontrak di meja kerja Reza. Dan saya bertanya, kenapa harganya begitu tinggi? Wajahnya saat itu langsung berubah. Mereka pikir menyingkirkan saya akan menutup mulut saya selamanya. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja menyingkirkan satu-satunya orang yang punya kuasa untuk membongkar semuanya. Saya menyusun semua bukti, rapi, hitam di atas putih. Saya membuat salinan dalam 3 rangkap, menyimpannya di 3 tempat berbeda. Bukan untuk diumbar di media sosial seperti perempuan yang marah, tapi untuk diserahkan ke tempat yang benar, pada waktu yang tepat. Sementara saya bekerja. Gangguan dari keluarga itu tidak berhenti. Telepon dari Reza mulai berdatangan. Awalnya marah. Kau di mana? Kau pikir kau bisa kabur dari urusan perceraian? Saya tidak menjawab. Saya biarkan ia bicara sendiri. Lalu Bu Sumarni mengirim pesan bertubi-tubi. Mengancam akan menyebarkan kabar bahwa saya istri yang kabur dari rumah. Bahwa saya perempuan tak tahu diri. Bahwa saya menelantarkan suami. Ia bahkan menelpon beberapa kerabat saya yang lama. Menceritakan versi cerita yang sudah ia balik sedemikian rupa. Saya membiarkannya. Karena saya tahu, sebentar lagi, tidak ada satupun dari kerabat itu yang akan percaya padanya. Suatu hari, Wulan datang ke kantor lama saya. Kantor yang sudah saya tinggalkan. Sambil membawa kamera. Ia ingin merekam saya sedang bekerja sebagai pegawai rendahan untuk dijadikan bahan tertawaan. Tapi tentu saja, saya sudah tidak ada di sana. Petugas keamanan hanya berkata bahwa tidak ada pegawai bernama Kirana di lantai itu. Wulan pulang dengan bingung. Masih tidak mengerti, lalu mereka mencoba cara lain. Cara yang paling rendah. Suatu sore, Bu Sumarni menelponku. Kali ini, nadanya berubah. Manis dibuat-buat. Kirana. Soal Aira. Katanya, bagaimanapun, ia cucu kami. Kalau kau mau kami tenang, bawa ia ke sini. Biar ia tinggal bersama keluarga ayahnya. Itu lebih baik untuknya. Saya tahu persis apa yang mereka mau. Mereka mulai mencium bahwa ada sesuatu yang tidak beres di perusahaan. Dan mereka ingin Aira sebagai jaminan. Anak 2 tahun, dijadikan alat tawar-menawar. Bu, kata saya, tenang. Saat ibu mengusir saya di malam hari ulang tahun pernikahan kami, apakah ibu memikirkan Aira? Saat Reza melepaskan nafkah anaknya sendiri di pengadilan, apakah ada yang ingat pada Aira? Sekarang, ketika ibu butuh sesuatu, baru Aira jadi cucu yang berharga. Tidak. Bu, putri saya bukan kartu tawar. Jangan pernah hubungi saya soal ini lagi. Saya tutup telepon. Tangan saya gemetar, bukan karena takut.
tapi karena marah. Pada saat itu, apapun rasa kasihan yang mungkin masih tersisa di hati saya, lenyap sepenuhnya. Mereka tidak pantas mendapat belas kasihan. Mereka hanya pantas mendapat keadilan. Lalu nada Reza berubah. Beberapa hari kemudian, ia menelpon lagi. Kali ini suaranya gugup. Kir, ada orang dari grup pusat yang memeriksa divisi kita. Tim audit khusus. Kau tahu sesuatu? Tidak mungkin. Kau kerja di perusahaan kecil. Mana mungkin tahu? Lupakan. Saya hampir tertawa. Ia masih mengira saya pegawai kecil. Bahkan saat tanah di bawah kakinya mulai longsor. Ia tetap tidak bisa membayangkan bahwa perempuan yang ia usir adalah orang yang menggerakkan semuanya. Suatu pagi, tim audit grup turun langsung ke kantor perusahaan elektronik itu. Mereka menyegel ruang kerja Reza, meminta seluruh dokumen, dan memeriksa setiap komputer. Saya mendengar laporannya dari Pak Tono. Katanya, Reza berdiri di tengah ruangan dengan wajah pucat. Berkali-kali bertanya, siapa yang memerintahkan pemeriksaan ini? Dan tidak ada satupun yang menjawab. Para karyawan yang dulu menghormatinya, kini menatapnya dengan tatapan berbeda. Pada hari itu, ia menelepon ibunya dengan panik. Dan Bu Sumarni, yang dulu begitu garang, hanya bisa berkata, "Tenang, Nak, pasti ini salah paham. Keluarga kita tidak mungkin disentuh siapa-siapa. Mereka masih tidak tahu siapa yang berdiri di balik semua ini. Mereka masih mengira diri mereka tak tersentuh. Itulah harga dari merendahkan seseorang terlalu lama. Kau menjadi buta pada bahaya yang berdiri tepat di depanmu. Dalam proses ini, saya tidak sendirian. Ada Pak Tono, kepala tim hukum grup. Lelaki tua yang sudah bekerja untuk ayah saya sejak saya masih kecil. Ia membantu saya memastikan setiap langkah berjalan sesuai hukum. Tidak ada celah, tidak ada yang bisa dibalik. Bu Kirana, katanya suatu malam, sambil menata berkas. Anda yakin ingin meneruskan ini sampai akhir? Mereka tetap keluarga ayah dari putri Anda. Saya menatap tumpukan dokumen itu lama. Pak Tono, kata saya, selama 7 tahun saya memilih diam demi keutuhan keluarga itu. Saya menutup utang mereka. Saya menelan setiap hinaan. Saya bahkan tidak pulang ke pemakaman ibu saya sendiri demi melayani tamu mereka. Dan apa balasannya? Mereka membawa perempuan lain ke kursi saya dan menyuruh saya keluar di malam hari ulang tahun pernikahan kami. Tidak. Pakistan. Saya tidak meneruskan ini karena dendam. Saya meneruskan ini karena uang yang mereka curi itu adalah uang ribuan karyawan grup ini. Keadilan tidak boleh berhenti hanya karena pelakunya kebetulan pernah saya panggil keluarga. Pak Tono mengangguk pelan. Ayah Anda benar, Anda memang berbeda. Sementara itu, ada satu momen yang ingin saya ceritakan. Suatu sore, sebelum semua meledak, saya sengaja datang sekali lagi ke rumah Bintaro untuk mengambil sisa barang saya, kata saya. Tapi sebenarnya, untuk melihat wajah mereka satu kali terakhir sebelum dunia mereka runtuh. Bu Sumarni membuka pintu dengan wajah masam. Mau apa lagi kau kesini? Hanya mengambil barang. Bu, kata saya, tenang. Sasha duduk di ruang tengah. Masih di kursi yang sama, tersenyum, mengejek. Reza berdiri di dekat tangga, menghindari tatapan saya. Cepat ambil dan pergi, kata Bu Sumarni. Jangan kotori rumah ini lebih lama. Saya mengambil kotak kecil berisi barang saya. Lalu, di ambang pintu, saya berhenti dan menoleh pada mereka semua. Bu, kata saya. Saya ingin berterima kasih. Bu Sumarni mengernyit. Terima kasih untuk apa? Untuk mengajari saya satu hal penting, bahwa kesetiaan yang diberikan pada orang yang salah hanya akan dianggap kelemahan. 7 tahun saya belajar itu dari ibu. Sekarang, saya sudah lulus. Sasha tertawa kecil. Sok bae Jack. Pegawai kecil, tetap pegawai kecil. Mbak, saya menatapnya. Mungkin, kata saya. Tapi ingat kalimat itu baik-baik, ya. Suatu hari, kau akan ingin menariknya kembali. Saya pergi. Mereka tertawa di belakang saya, mengira saya hanya berlaga. Mereka tidak tahu bahwa esok lusa, tawa itu akan berubah menjadi tangisan. Sementara itu,
Undangan pernikahan Reza dan Sasha sudah disebar. Mereka tidak menunggu perceraian selesai. Bu Sumarni bahkan memajang foto Sasha di ruang tamu, menggantikan foto pernikahan saya yang dibuang entah kemana. Wulan mengunggah foto-foto persiapan pesta di media sosial. Akhirnya keluarga kami dapat menantu yang pantas, tulisnya. Yang lama cuma beban. Saya membaca semua itu dengan tenang. Setiap kalimat hinaan saya simpan. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, tapi karena saya tahu suatu hari semua ini akan jadi catatan tentang siapa mereka sebenarnya. Saya tidak membalas satupun. Diam saya bukan kelemahan. Diam saya adalah perhitungan. Dan akhirnya pagi itu tiba. Di gedung utama Cahaya Nusantara, Dewan Direksi menggelar rapat tertutup. Hasil audit Divisi Pengadaan Perusahaan Elektronik resmi diserahkan. Bersama rekomendasi. 3 nama disebut sebagai pihak yang diduga melakukan penggelapan dan persekongkolan dalam pengadaan. Reza Mahendra, Sasha Pradipta, dan 1 rekening penampung atas nama Sumarni Wibowo. Kerugian perusahaan ditaksir mencapai 12 miliar rupiah selama 3 tahun. Berkas itu diserahkan ke pihak berwajib, bukan oleh perempuan yang marah dan membalas dendam, tapi melalui prosedur resmi oleh seorang direktur kepatuhan yang menjalankan tugasnya. Sore harinya, telepon saya berdering. Nomor Reza, saya angkat. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, saya menjawab teleponnya. Kirana. Suaranya panik. Tidak ada lagi nada merendahkan. Ada penyelidikan. Mereka membekukan rekening. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Kau dengar sesuatu. Saya dengar banyak hal. Mas, kata saya, tenang. Tolong, kalau kau tahu siapa yang melakukan ini, tolong bicara pada mereka. Aku suamimu, mantan suami, kata saya. Dan saya tidak perlu bicara pada siapapun. Mas, karena yang mengajukan audit itu adalah saya. Hening panjang di seberang sana. Lalu, suara tercekat. Kau, apa maksudmu? Nama saya Kirana Wiryo, kata saya. Putri tunggal pemilik Cahaya Nusantara Group. Pemilik dari grup yang menaungi perusahaan tempat kau merasa begitu hebat. Selama 7 tahun aku membiarkan kalian mengira aku tidak punya apa-apa. Sekarang kalian tahu betapa salahnya kalian. Telepon di seberang nyaris jatuh. Saya bisa mendengarnya. Yang mengusirku dari rumah, lanjut saya, adalah pilihan kalian sendiri. Reza, aku hanya menjalankan keadilan. Selamat sore. Saya tutup telepon itu. Tak lama, telepon berikutnya masuk. Bu Sumarni. Suaranya melengking. Apa yang kau lakukan? Kau mau menghancurkan keluarga kami. Beraninya orang sepertimu. Selamat sore, Bu, kata saya. Orang seperti saya, ibu bahkan tidak pernah tahu siapa saya. Itu masalah ibu, bukan masalah saya. Awas kau, aku akan cari tahu cara kotormu jadi direktur. Silakan cari, jawab saya. Saya tidak melakukan satu pun kesalahan. Yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang namanya sekarang ada di berkas penyelidikan. Periksa saja sendiri. Saya tutup telepon itu juga. Mereka masih berteriak ke ruang kosong. Mereka masih tidak mengerti bahwa badai ini mereka panggil sendiri. Malam itu, berita mulai bermunculan. Sebuah perusahaan elektronik di bawah grup besar tengah diselidiki atas dugaan korupsi pengadaan. Beberapa nama disebut, aset dibekukan. Pernikahan Reza dan Sasha yang seharusnya digelar minggu itu dibatalkan dalam semalam. Gedung sudah disewa, undangan sudah disebar. Tapi tidak ada pengantin yang bisa berdiri di pelaminan ketika keduanya sedang dimintai keterangan. Sasha menghilang lebih dulu. Perempuan yang dulu duduk di kursi saya dengan begitu percaya diri, kini sibuk menyelamatkan dirinya sendiri, meninggalkan Reza tanpa menoleh. Karena bagi perempuan, seperti itu. Cinta hanya selama ada uang, dan uang sudah dibekukan. Saya kemudian tahu, melalui Pak Tono, bahwa Sasha bahkan menyerahkan semua bukti komunikasi dengan Reza kepada penyidik. Ia berusaha menjadikan dirinya saksi yang bekerja sama, agar hukumannya ringan. Ia melemparkan seluruh kesalahan pada Reza, lelaki yang demi dirinya
telah membuang istri dan anaknya. Kini dibuang juga olehnya tanpa belas kasihan. Begitulah persekutuan yang dibangun di atas keserakahan. Ia runtuh justru di saat paling dibutuhkan. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak saya duga. Suatu malam, mobil ayah saya tiba di rumah Menteng, dan di belakangnya menyusul sebuah mobil tua. Dari dalamnya turun Bu Sumarni dan Pak Hardi. Mereka datang ke rumah ayah saya. Saya mengintip dari jendela lantai 2. Bu Sumarni, perempuan yang dulu mengangkat dagunya di depan saya, kini berdiri di teras dengan tubuh membungkuk. Ketika Bapak keluar menemui mereka, Bu Sumarni langsung menangis. "Pak Wiryo, tolong," katanya. "Saya tidak tahu kalau Kirana adalah putri Bapak. Sungguh, saya tidak tahu. Kalau saya tahu, tidak mungkin saya berani. Tolong, hentikan penyelidikan ini. Anak saya bisa masuk penjara." Ayah saya menatap mereka dengan tenang. "Bu," katanya dengan suara berat. "Anda berkata, kalau Anda tahu Kirana, putri saya, Anda tidak akan berani memperlakukannya seperti itu. Apakah Anda mendengar perkataan Anda sendiri?" Bu Sumarni terdiam. "Artinya," lanjut Bapak, "Anda memperlakukannya seburuk itu karena Anda mengira ia tidak punya siapa-siapa. Karena Anda mengira ia lemah dan tak berdaya. Bukan harga diri Anda yang menahan Anda berbuat jahat, melainkan ketakutan akan kekuasaan. Itulah masalah Anda yang sebenarnya." Pak Hardi mencoba bicara. "Pakistan, kami mohon. Demi cucu kami, Aira." Ayah saya tersenyum dingin. "Cucu Anda. Saya dengar di rumah ini, Anda dan keluarga Anda hendak menukar Aira di pengadilan supaya sama-sama enak. Jangan pakai nama cucu untuk menyelamatkan diri sekarang. Dan satu hal yang membuat saya bangga pada ayah saya seumur hidup, ia tidak meninggikan suara sedikit pun. Ia hanya berkata, penyelidikan ini bukan urusan keluarga. Ini urusan hukum. Uang yang anak Anda curi adalah uang dari ribuan karyawan saya. Saya tidak punya kuasa untuk menghentikannya. Dan seandainya pun punya, saya tidak akan. Pulanglah." Mereka pulang dengan tangan kosong. Saya tidak turun menemui mereka. Tidak perlu, karena keadilan tidak butuh kemenangan yang berisik. Beberapa hari kemudian, kami bertemu di ruang sidang. Bukan sidang pidana itu, melainkan sidang perceraian di pengadilan agama. Reza datang dengan wajah yang sudah berbeda. Tidak ada lagi kesombongan. Hanya seorang lelaki yang baru sadar telah menukar emas dengan kerikil. Dan kini tidak punya keduanya. Sebelum sidang dimulai, ia sempat mendekati saya di lorong pengadilan. "Kir," katanya lirih, "aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, demi 7 tahun kita, ringankan sedikit hukuman ibuku." Saya menatapnya. 7 tahun kita," kata saya. "Mas, selama 7 tahun itu, kau pernah membelaku 1 kali saja. Saat ibumu menghinaku, kau diam. Saat aku menutup utang keluargamu, kau biarkan mereka mengira aku numpang hidup. Saat ibuku meninggal dan aku tidak boleh pulang, kau di mana? Sekarang kau bicara soal 7 tahun kita. Tidak ada kita, Mas. Hanya ada aku yang bertahan dan kalian yang menikmati." Reza menunduk. Tidak ada satu kata pun yang bisa ia balas. Hakim membuka berkas mengenai hak asuh anak. "Saudara memiliki seorang putri berusia 2 tahun. Benar?" "Ya, saya belum sempat menceritakannya. Kami memiliki seorang putri kecil, Aira, 2 tahun. Selama ini ia tinggal bersama saya sejak malam pengusiran itu." Reza berbisik dengan pengacaranya, lalu mengangkat wajah. "Saya menyerahkan hak asuh sepenuhnya pada istri saya. Dan saya juga melepaskan kewajiban nafkah." Ruang sidang sempat hening. Bahkan hakim tampak terkejut. Bu Sumarni yang duduk di belakang menimpali. "Sebagai gantinya, kami tidak menuntut harta bersama supaya sama-sama selesai, beres. Kan saya menoleh padanya. 'Bu,' kata saya, 'Aira itu cucu ibu, bukan barang dagangan yang bisa ditukar supaya sama-sama enak.'" Bu Sumarni terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kalimat untuk membantah. Hakim menyimpulkan dengan tegas. Hak asuh penuh jatuh pada saya. Soal nafkah, hakim menjelaskan bahwa secara hukum,
Itu kewajiban yang tak bisa begitu saja dilepaskan. Saya berdiri. Saya menolaknya. Yang mulia, kata saya. Saya akan membesarkan putri saya dengan kekuatan saya sendiri. Saya tidak memerlukan 1 rupiah pun dari pihak yang pernah menyebut saya memalukan. Reza menatap saya, dan di tatapan itu untuk sesaat ada sesuatu yang menyerupai rasa terima kasih, yang justru membuat saya merasa jijik. Sidang selesai. Saya melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. 7 tahun yang membusuk itu akhirnya selesai dalam 1 pagi. Bulan-bulan berikutnya bergerak cepat, seperti air yang akhirnya menemukan jalannya. Perusahaan elektronik itu direstrukturisasi total di bawah pengawasan grup. Reza kehilangan jabatan, kehilangan nama, dan menghadapi proses hukum yang panjang. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara untuk peran utamanya dalam penggelapan, meski sebagian dikurangi karena pengembalian aset. Setelah keluar nanti, tidak ada satupun perusahaan besar yang mau menerima lelaki dengan catatan seperti itu. Pak Hardi, bapak mertua yang dulu selalu berpihak pada istrinya, terpaksa menjual sisa usahanya untuk biaya pengacara. Rumah Bintaro yang dulu mereka banggakan, yang katanya hasil keringat Reza, akhirnya disita. Karena sebagian uang mukanya ternyata berasal dari dana yang bermasalah. Mereka harus pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Sumarni, yang dulu mengukur orang dari merek tas dan nama universitas, menghadapi proses hukum atas rekening penampung yang dipakai keluarganya. Ia mendapat hukuman percobaan dengan kewajiban mengembalikan dana. Kemewahan yang ia banggakan satu persatu lenyap. Tas-tas mahalnya dijual untuk membayar denda. Perempuan yang dulu malu punya menantu pegawai kecil, kini harus bekerja membantu di dapur sebuah rumah makan untuk menyambung hidup. Wulan menghapus semua unggahannya. Akun yang dulu penuh pamer, kini sunyi. Posisi komisaris boneka yang dulu memberinya gaji tanpa kerja, tentu saja hilang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus benar-benar mencari pekerjaan. Tidak ada lagi foto menantu yang pantas. Karena menantu yang pantas itu pun sudah lama menghilang, meninggalkan keluarga itu dalam reruntuhan yang mereka bangun sendiri. Dan Sasha, perempuan bergaun merah itu lolos dari hukuman berat karena bekerja sama dengan penyidik. Tapi namanya sudah tercemar di kalangan bisnis. Tidak ada yang mau berurusan dengannya lagi. Ia menghilang ke kota lain, memulai dari nol, membawa reputasi sebagai perempuan yang mengkhianati semua orang demi dirinya sendiri, termasuk lelaki yang demi dirinya telah membuang keluarganya. Saya tidak menikmati kehancuran mereka, sungguh. Saya hanya merasa semua kembali ke tempatnya. Apa yang mereka tabur, akhirnya mereka tuai sendiri. Saya bahkan di satu titik merasa kasihan. Tapi rasa kasihan itu tidak mengubah apapun. Karena keadilan bukan soal perasaan saya. Keadilan soal apa yang benar. Sementara itu, hidup saya pelan-pelan pulih. Saya dan Aira tinggal di rumah menteng bersama bapak. Setiap pagi saya berangkat ke kantor sebagai direktur. Dan setiap malam saya pulang sebagai ibu. Aira tumbuh dengan tawa yang kembali. Di rumah yang penuh kehangatan. Jauh dari ketegangan yang dulu mengisi setiap sudut rumah Bintaro. Di kantor, saya menerapkan sistem pengawasan baru di seluruh anak usaha. Dalam setahun, tingkat kecurangan di grup turun drastis. Saya membangun sebuah tim audit independen, melatih orang-orang muda yang jujur, dan menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan orang seperti Reza. Pekerjaan itu berat, tapi setiap kali saya menutup satu kebocoran, saya merasa membayar kembali 7 tahun yang hilang. Dalam sebuah rapat besar, ayah saya berdiri di depan jajaran direksi dan berkata, "Berkat Direktur Kirana, grup kita menjadi jauh lebih bersih dan transparan. Audit yang ia lakukan menyelamatkan miliaran rupiah dan yang lebih penting, mengembalikan kepercayaan ribuan karyawan kita." Tepuk tangan memenuhi ruangan, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, nama saya disebut dengan hormat, bukan dengan ejekan. Saya teringat 7 tahun lalu, ketika nama yang sama diucapkan dengan nada kasihan
di acara arisan Bu Sumarni. Betapa jauh perjalanannya. Ada satu momen kecil yang membekas. Beberapa rekan kerja saya yang dulu di kantor tempat saya menyamar mengetahui kebenaran identitas saya dari berita. Salah satu dari mereka, seorang perempuan yang dulu sering berbagi makan siang dengan saya, mengirim pesan. Mbak Kirana, ternyata kau orang besar dan kau tidak pernah memperlakukan kami yang kecil dengan rendah. Itulah yang membuatmu pantas. Pesan itu lebih dari semua gelar, membuat saya merasa berhasil. Suatu sore, di koridor kantor, saya bertemu seseorang yang tak terduga. Reza, berdiri dengan seragam kurir, memegang amplop dokumen di tangannya. Wajahnya kuyu, tubuhnya kurus. Kirana, katanya pelan. Aku mengantar paket ini untuk kantormu. Saya mengambil dokumen itu. Terima kasih, Kirana. Tunggu. Suaranya bergetar. Bolehkah aku melihat Aira? Sekali saja. Aku menyesal, sungguh menyesal. Saya menatapnya sebentar. Lelaki yang dulu menyuruh saya keluar dari rumah kini memohon untuk melihat anaknya di koridor kantor saya. Kau sudah melepaskan hak itu secara hukum. Mas, kata saya. Dan saya tidak akan pernah menunjukkan putri saya pada orang yang pernah menyebut ibunya memalukan. Menyesallah sendiri. Saya berbalik dan masuk ke kantor. Saya tidak menoleh. Tidak ada lagi yang tersisa untuk ditoleh. Malam itu, di rumah, saya makan bersama Bapak dan Aira. Saya menceritakan pertemuan tadi. Bapak hanya mengangguk. Itu akibat perbuatannya sendiri. Lalu Aira kecil, dengan suaranya yang masih cadel, berkata, Mama besok ke kantor lagi. Iya. Sayang, Mama harus bekerja. Mama hebat, katanya. Dua kata itu menghangatkan seluruh diri saya, lebih dari semua tepuk tangan di ruang rapat. Suatu malam, sebelum tidur, Aira pernah bertanya, Mama, aku punya papa. Saya terdiam sejenak. Lalu, saya memeluknya dan berkata, kamu punya mama yang akan selalu ada, dan kamu punya kakek yang sangat menyayangimu. Itu sudah lebih dari cukup. Sayang, Aira tersenyum dan tertidur dalam pelukan saya. Saya berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah merasakan satu detik pun dari penghinaan yang dulu saya alami. Setelah menidurkan Aira, saya kembali ke ruang kerja. Saya membuka buku catatan lama saya. Buku yang selama 7 tahun saya isi dengan tanggal, kalimat, dan penghinaan. Saya membaca halaman demi halaman. Tahun pertama, untung Reza mau menikahimu. Tahun keempat, malam saya menangis di kamar mandi karena tidak boleh pulang ke pemakaman ibu. Halaman terakhir, malam pengusiran itu, dengan satu kalimat yang saya tulis dengan tangan gemetar. Hari ini, mereka membuang saya. Suatu hari, kebenaran akan membuang mereka. Kebenaran itu sudah datang, pelan, tenang, tanpa teriakan. Persis seperti yang saya inginkan. Saya menutup buku itu untuk selamanya. Lalu saya menyimpannya di laci paling bawah. Bukan untuk dibaca lagi, tapi untuk mengingatkan saya pada perempuan yang dulu bertahan, agar saya tidak pernah lagi membiarkan siapapun memperlakukan saya seperti itu. Di luar jendela, lampu kota berkelip tenang. Masa lalu sudah mengalir, seperti air sungai yang tidak pernah kembali. Yang tersisa hanya hari esok. Catatan mengalahkan kata-kata, aturan mengalahkan gengsi, dan yang asli, pada akhirnya, pasti akan bersinar. Saya sudah membuktikannya bahwa saya bisa berdiri sendiri, bahwa orang yang berpegang pada prinsip pada akhirnya yang akan menang. Cerita kita hari ini sampai di sini, sahabat semua. Di luar sana, ada banyak perempuan yang hidup seperti saya dulu. Diremehkan di rumahnya sendiri, dianggap tidak ada, disuruh mengalah terus-menerus, sampai lupa pada kekuatannya sendiri. Untuk kalian, ingatlah satu hal. Nilai diri kalian tidak ditentukan oleh orang yang memandang rendah. Nilai itu kalian tentukan sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang menukar pasangan setia dengan kilau sesaat, lalu baru menyesal ketika semuanya sudah hilang. Penyesalan yang datang terlambat hanyalah penyesalan.
Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sumarni yang mengukur menantu dari penampilan, dari merek, dari gaji, dan lupa mengukur dari hati. Sampai mereka kehilangan justru orang yang paling tulus. Cerita ini mengajarkan kita, jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia memilih untuk diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kesederhanaan adalah kelemahan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bertahan, untuk bangkit, dan untuk membuktikan siapa diri kita yang sebenarnya. Kemenangan yang paling indah bukanlah yang paling ribut, melainkan yang paling tenang. Jika cerita malam ini menyentuh hati kalian, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kita bisa kembali bertemu di kisah berikutnya. Dan ceritakan perasaan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.